Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen Yolanda SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan bahasa. Izin kami pada kali ini yaitu pada presentasi kelompok 3, kami akan mempresentasikan tentang materi pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Saya Rohmat Hidayat dan rekan saya Fajar Dwi Cahyo dan Marta Suminta Pangabean. Adapun untuk pembahasan pada pertemuan kali ini, yang pertama bahasa pertama dan bahasa kedua, yang kedua cara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua, yang ketiga tipe-tipe pembelajaran bahasa, yang keempat hipotesis pembelajaran bahasa, yang kelima faktor penentu dalam pembelajaran bahasa kedua, dan yang keenam pengertian pemerolehan bahasa kedua. Baik, untuk yang pertama yaitu bahasa pertama dan bahasa kedua, penggunaan istilah bahasa pertama perlu dibedakan dengan istilah bahasa ibu. Bahasa pertama mengacu pada bahasa yang dikuasai anak sejak lahir, sedangkan bahasa ibu mengacu pada bahasa yang dikuasai oleh ibu sang anak sejak lahir. Sebagai contoh, seorang ibu yang menguasai bahasa Indonesia sejak lahir, tetapi kalau berkomunikasi dengan anaknya dalam bahasa Inggris, menyebabkan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama sang anak. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu cara pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, pembahasan mengenai bahasa kedua tidak terlepas dari pembahasan mengenai bahasa pertama. Bahasa kedua diperoleh setelah penguasaan bahasa pertama. Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua berbeda dengan pemerolehan bahasa pertama. Perbedaannya terletak dari proses pemerolehannya. Penguasaan B1 melalui proses pemerolehan, sedangkan penguasaan B2 melalui proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran B2 dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal, hanya dengan cara sengaja dan disadari. Berbeda dengan pemerolehan bahasa pertama yang sifatnya alamiah serta cara dengan tidak sengaja dan tidak disadari. Dan yang keempat, anak-anak cenderung lebih mudah menguasai bahasa lain, bahkan mengganti bahasa yang sudah dikuasainya dengan bahasa baru. Berbeda dengan orang dewasa atau mereka yang masa kritisnya sudah lewat, tidak akan mudah belajar bahasa lain, apalagi mengganti bahasa yang sudah dimuranikannya dengan bahasa lain. Yang ketiga, tipe pemerolehan bahasa. Ada dua tipe pembelajaran bahasa, yaitu tipe naturalistik dan tipe formal dalam kelas. Tipe naturalistik bersifat alamiah, tanpa guru dan tanpa kesengajaan. Yang kedua, tipe formal bersifat non-alamiah, yaitu dengan guru, materi, dan perangkat bantu lainnya yang memang sengaja dipersiapkan sebagai pendukung pembelajaran. Yang keempat, hipotesis pembelajaran bahasa. Hipotesis kebahasaan antara B1 dan B2 terletak pada urutan pemerolehan struktur bahasa. Yang pertama, hipotesis kontrastif, dikembangkan oleh Charles Frisch dan Robert Lado. Adanya perbedaan antara B1 dan B2 akan menimbulkan kesulitan dalam belajar B2, yang mungkin juga akan menimbulkan kesalahan. Sedangkan persamaan antara B1 dan B2 akan menyebabkan terjadinya kemudahan dalam belajar B2. Yang kedua, hipotesis Krashen. Hipotesis Krashen merupakan hasil pemikiran dari Stephen Krashen. Terdapat 9 buah hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis perbedaan antara pemerolehan atau acquisition dan belajar atau learning. Yang kedua, hipotesis urutan ilmiah. 3. Hipotesis monitor. 4. Hipotesis masukan. 5. Hipotesis afektif. 6. Hipotesis bakat. 7. Hipotesis filter. 8. Hipotesis bahasa pertama.
Dan yang kesembilan, hipotesis variasi individu dalam penggunaan monitor. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fajar Dwi Cahyo. Selanjutnya, hipotesis interlanguage. Hipotesis interlanguage adalah bahasa yang digunakan seseorang yang sedang belajar bahasa kedua pada satu tahap tertentu ketika dia belum dapat menguasai dengan baik dan sempurna bahasa kedua itu. Yang terakhir yaitu hipotesis pijinisasi. Hipotesis pijinisasi menyatakan bahwa dalam proses belajar bahasa kedua, bisa saja selain terbentuknya bahasa, antara terbentuknya juga yang disebut bahasa pidgin, yakni sejenis bahasa yang digunakan oleh satu kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu yang berada di dua bahasa tertentu. Materi selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama adalah faktor motivasi. Dalam pembelajaran bahasa kedua, ada asumsi yang menyatakan bahwa orang yang di dalam dirinya ada keinginan, dorongan, atau tujuan yang ingin dicapai dalam bahasa kedua cenderung akan lebih berhasil dibanding dengan orang yang belajar tanpa dilandasi oleh suatu dorongan, tujuan, atau motivasi lain. Yang kedua adalah faktor usia. Perbedaan umur mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan dalam bahasa kedua, baik aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis, tetapi tidak berpengaruh dalam pemerolehan urutan. Yang ketiga adalah faktor penyajian formal. Pembelajaran bahasa secara formal memiliki kemiripan dengan tipe pembelajaran formal yang sifatnya non-alamiah serta didukung oleh perangkat formal pembelajaran. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan bahasa sangat berpengaruh dalam pembelajaran bahasa kedua. Lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan bahasa kedua yang dipelajari. Dan yang terakhir, faktor bahasa pertama. Bahasa pertama memiliki pengaruh terhadap pembelajaran bahasa kedua. Pada saat pembelajaran menggunakan bahasa kedua, kadangkala secara sadar atau tidak telah mengalihkan unsur-unsur bahasa pertamanya sehingga menimbulkan intervensi, alih kode, campur kode, dan kekeliruan. Materi terakhir yaitu pengertian pemerolehan bahasa kedua. Istilah pemerolehan dipakai untuk menerjemahkan bahasa Inggris acquisition yang diartikan sebagai proses penguasaan bahasa secara alami dari seorang anak saat ia belajar bahasa ibunya atau native language. Dalam pengertian pembelajaran, proses itu berada dalam suasana yang formal. Belajar di kelas serta ada seorang guru yang mengajar sehingga dapat dikatakan bahwa seorang anak belajar menguasai bahasa ibunya adalah pemerolehan, sedangkan proses orang dewasa yang belajar di kelas adalah pembelajaran. Menurut para ahli bahasa, pemerolehan bahasa yang bersifat natur berarti bahwa pemerolehan bahasa seseorang itu ditentukan oleh lingkungan sekitar di mana ia berada. Pemerolehan bahasa yang bersifat natur berarti bahwa pemerolehan bahasa itunya pada dasarnya merupakan suatu bekal yang telah dimiliki seseorang ketika ia dilahirkan ke dunia.